Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua yang ada di tempat kita masing-masing pasti dalam keadaan sukacita. Apapun persoalan yang kita hadapi, apapun pergumulan yang kau alami hari ini, kita yakin dan percaya Dia Tuhan kita, Dia menolong kita, Dia memampukan kita. My dear God, hari ini kita mau menyapa Tuhan kita, menyapa kekasih jiwa kita. Kita mau katakan bahwa hari ini aku ada. Itu bukan karena kekuatan saya, itu bukan karena kemampuan saya, tapi karena Dia Sang Pencipta, Dia Bapa kita, Dia Raja kita, Dia Yesus kita yang boleh memberikan kekuatan. Ku ada sebab karena anugerah-Mu. Kita ada hari ini itu karena kasih setia Tuhan. Kita mau nyatakan ucapan syukur kita. Kita mau katakan, oh my dear God, kami menaikkan segala pujian kami. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mari kita angkat lagu pujian ini. Kita mau katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, dan ku ada karena kasih-Mu. Dengan segenap hati, mari kita nyatakan kemuliaan Tuhan dalam pujian ini. Kita katakan dengan segenap hati. Kita katakan dengan segenap hati kita, ku ada karena anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih buat kasih nama-Mu. Kita katakan sekali lagi, ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh Yesusku, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Saudara, pernahkah kita menyadari bahwa yang kita jalani dalam hidup ini itu karena pertolongan Tuhan, itu karena penyertaan Tuhan. Mungkin hari ini begitu banyak beban yang kau alami. Saya nggak tahu persoalan apa yang kau hadapi hari ini. Mungkin engkau sudah merasa lelah, engkau merasa capek, engkau mungkin mengalami putus asa. Tapi pernahkah engkau melihat ada sesuatu hal yang lebih besar yang telah Tuhan persiapkan bagimu? Dia ada untukmu. Dia selalu ada bersama denganmu. Pernahkah kau menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupmu? Saudara, mari kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan yang boleh memampukan kita, yang boleh menyertai kita, sehingga kita ada sampai hari ini. Mari kita angkat lagu pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan, ku ada sebab anugerah. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Kita katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih
pada saat hari ini. Tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini ketika kita berhadapan dengan Tuhan, memandang wajah Yesus kekasih jiwa kita. Firman Tuhan berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih indah ketika kita datang kepada Tuhan, berada dalam dekapan Tuhan, berada dalam pelukan Tuhan, menikmati setiap kasih, menikmati setiap keindahan ketika berada di hadirat Tuhan. Kekudusan Bapa melingkupi hidup kita. Mari kita katakan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah Yesus kekasih jiwaku. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Kau bawa daku dalam pelukan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari kita akan lagu pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan, saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Kau bawa daku dalam pelukanmu, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu di hadapan baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Mari kita ulang lagu ini sekali lagi. Kita mengatakan, saat indah ketika ku berhadapan denganmu, karena memandang wajah Yesus, dialah kekasih jiwa kita. Kita mau dibawa lebih erat lagi dalam pelukan Yesus. Mari kita katakan, saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu. Kita mau memandang wajah Yesus kekasih jiwa kita, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
selain ketika kami berhadapan denganmu. Gak ada hal yang lebih indah selain menikmati setiap kebaikan Tuhan, memandang wajah Tuhan, karena Engkau kekasih jiwa kami. Tuhan, tidak ada pelukan yang lebih hangat, tidak ada pelukan yang lebih nyaman selain daripada pelukan Engkau. Karena Engkaulah kekuatan hidup kami, Engkaulah kekuatan jiwa kami, Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Bahkan firman-Mu berkata, sehelai rambut kami jatuh ke bumi pun Engkau tahu. Karena Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang memperhatikan kami. Tuhan, Kau gak pernah ninggalin kami. Tapi mungkin terkadang kami yang sering meninggalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami sering melupakan Tuhan, kami sering gak menganggap Tuhan, kami sering cuek sama Tuhan. Kami asik dengan dunia kami asik dengan diri kami asik dengan sahabat-sahabat kami asik dengan orang-orang yang terdekat kami. Kami lupa ada satu pribadi yang selalu memperhatikan kami, yaitu Engkau, Tuhan kami. Engkau kekasih jiwa kami. Biarlah Tuhan, lewat malam hari ini kami boleh dilawan, kami boleh semakin mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkaulah satu-satunya penolong hidup kami. My dear God, Tuhan yang kami muliakan, Tuhan yang kami sembah. Firman-Mu yang meneguhkan kami, Firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Firman-Mu berkata, Kau beserta kami, maka kuat roh dan jiwa kami. Tangan Tuhan itulah yang selalu kami nantikan di setiap langkah perjalanan hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang gak pernah tinggalkan kami. Dengan sayang-Mu, Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kami gak pernah menyerah, karena Engkau Tuhan, oh my dear God, Engkau yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus, pertolongan-Mu Engkau nyatakan di tempat yang tinggi, dan Kau mengangkat tangan kami, mengangkat tangan kami, memandang wajah, memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badan hidup. Ku tak menyerah, tak kekuatan, tak perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajamu. Mari kita katakan dengan segenap hati kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya
17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Firman Tuhan berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi firman Tuhan ini berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bicara tentang sahabat, saya percaya siapa sih di dunia ini nggak punya sahabat? Bahkan mungkin ketika saya ngomongin soal sahabat, teman-teman yang ada di rumah, mungkin di tempat kerja ataupun di mana kalian berada, pastinya langsung terlintas dalam pikiran kalian wajah sahabat kalian. Mungkin kalian sekarang ini sedang mengingat kenangan bersama dengan sahabat kalian. Mungkin saat hari ini kalian sudah punya rencana untuk jalan dengan sahabat kalian. Nah saudara, bagi kebanyakan orang, sahabat itu adalah segalanya. Sahabat itu adalah orang yang paling mengerti tentang diri kita. Nah saya percaya mencari seorang sahabat tidak semudah mencari seorang teman. Kalau cari teman itu gampang. Kau jalan keluar, ketemu tukang jualan bakso, kau kenalan sama dia, kau sering bincang-bincang sama dia, dia bisa jadi temanmu. Esoknya kau ketemu di pasar sama dia, terus dia pasti menyapa engkau. Kalau nggak dia nyapa, mungkin kamu yang nyapa dia. Lalu mungkin orang akan bertanya, kau kenal sama dia jualan bakso, dia teman saya. Tapi kalau ngomongin soal sahabat, tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Karena Aristoteles berkata, menjadi seorang teman itu sangat mudah. Tapi persahabatan itu adalah buah yang lama berbuah. Nah, teman-teman, saya ketika cari puisi tentang sahabat, ada begitu banyak saya temukan puisi yang berisi tentang sahabat. Tapi ada satu karya puisi yang menyentuh hati saya. Dia kasih judul, Aku dan Kamu Sahabat. Sahabat, tahu nggak kamu berapa lama masa yang kita lewati? Aku nggak ingin tahu, karena bagiku kamu selamanya. Bersamamu, tangisku akan terurai menjadi tawa, dukaku akan terpecah menjadi bahagia, dan air mataku yang terlanjur jatuh itu tak akan berubah menjadi nestapa. Saudaraku, saya menangkap nih dari puisi yang dia buat, ada satu pesan yang tersirat dari puisi karya Pepi ini. Saya menganggap dan melihat bahwa bagi dia, bersama dengan sahabatnya, kesedihan yang mungkin dia alami itu bisa berubah menjadi bahagia. Mungkin ketika air matanya menetes dan dia cerita kepada sahabatnya, itu tidak akan menambah kesedihan lagi dalam hidupnya. Mengapa hal ini terjadi? Karena dia menganggap ada sosok sahabatnya yang mengerti tentang dia. Ada sahabatnya yang selalu bersama-sama dengan dia. Teman-teman, saya nggak tahu apa arti sahabat bagimu. Saya nggak tahu apa arti sahabat dalam dirimu. Dan saya nggak tahu seberapa dekat engkau dengan sahabatmu. Ada banyak orang menganggap orang tuanya, mamanya, papanya itu adalah sahabatnya. Ada orang menganggap temannya dari kecil itu adalah sahabat yang paling dekat dengan dia. Ada orang menganggap pembinanya P3MI itu sahabatnya. Ada juga yang menganggap pacarnya adalah sahabatnya. Teman-teman, sahabat yang kita miliki perhatiannya sangat terbatas. Kita lupa ada satu pribadi yang begitu mengasihi kita. Kita lupa ada satu pribadi yang gak terbatas perhatiannya. Kemanapun kau melangkah, matanya selalu mengawasi. Kemanapun kau pergi, dia selalu memperhatikan. Siapa dia? Sosok Yesus Kristus. Teman-teman, kalau ngomongin soal Yesus, saya percaya nih, banyak orang mengaku-ngaku dia mengasihi Yesus. Kalau ngomong soal Yesus, banyak orang yang mengaku Yesus itu adalah Tuhannya. Kalau ngomongin soal Yesus, banyak orang menganggap Yesus itu sahabatnya. Pertanyaannya, benar nggak
Yesus sahabat kita? Atau jangan-jangan hanya kita yang mengaku Yesus sahabat kita, tapi kelakuan kita tidak mencerminkan kita bersahabat dengan Yesus. Teman-teman, persahabatan bisa terjalin dengan baik ketika kita punya komunikasi yang baik. Persahabatan bisa terjalin ketika kita sering melakukan pertemuan dengan sahabat kita. Persahabatan dengan Yesus pun demikian. Semakin engkau sering berbicara dengan Yesus, semakin sering engkau bercakap-cakap dengan Yesus, maka semakin intenslah persahabatanmu dengan Yesus. William Barclay dalam bukunya itu tentang doa, William Barclay bilang begini, kebanyakan orang ketika dia bertemu dengan seseorang dan orang itu banyak ngomong, mungkin kau akan bosan mendengar ceritanya. Tapi berbeda dengan Yesus, semakin banyak engkau bercerita dengan dia, maka semakin senang Yesus mendengar setiap ceritamu. Pertanyaannya teman-teman, jangan-jangan kita lebih betah berjam-jam cerita dengan sahabat kita, berjam-jam cerita dengan orang lain, daripada berdoa kepada Tuhan. Ketika orang berdoa sebanyak 15 menit aja waktunya, bagimu itu udah kelamaan, engkau udah gelisah. Tapi kalau berjam-jam ngomong dengan pacarmu, itu gak masalah. 2 jam kurang, 3 jam kurang. Kalau bisa berjam-jam satu hari, hati Tuhan terluka. Dia mengasihi kita, tapi kita kurang perhatian sama dia. Teman-teman, ayo dong berubah mindset kita. Moto P3 ini bilang kan Kristus di atas segalanya. Bahkan Pengkhotbah 12 ayat 1 bilang apa? Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Pertanyaannya, ingat gak sih kita sama Tuhan? Kalau gak siap tugas-tugas kuliah, tugas pekerjaan, mungkin kita gelisah. Tapi kalau doa, lupa, biasa. Gak ke gereja 1 kali, biasa. Gak P3MP 1 kali, itu biasa. Tapi kalau lupa WA dia, mungkin kita gak tenang hidup kita. Tuhan menangis lihat kita. Teman-teman, ada satu tulisan buku yang ditulis oleh Ernest Gordon. Judulnya itu To End All Wars. Bahkan katanya bukunya ini juga sudah difilmkan, dan ini kisah nyata teman-teman. Jadi dalam bukunya dia bercerita ada sekelompok tahanan perang yang bekerja di jawatan kereta api Birma selama Perang Dunia Kedua. Saat itu katanya, saat mereka udah selesai mengerjakan tugas-tugas mereka, lalu mereka menghitung alat-alat yang mereka gunakan. Sehingga ceritanya teman-teman, ketika kelompok itu hampir dibubarkan, lalu ada tentara Jepang berseru bahwa ada peralatan mereka yang hilang, ada skopnya yang hilang. Dan dia bersikeras bahwa ada salah seorang tahanan yang mencuri skop itu. Singkat ceritanya, dia marah. Lalu dia tanya siapa yang mengambilnya. Gak ada yang mengaku, karena mereka semua merasa gak ada yang mengambil. Namanya maling kan, gak ada yang mengaku. Sehingga ceritanya tentara itu marah. Dia ambil tembaknya, lalu dia mau menembaki semua orang yang ada di sana. Kalau kalian gak ada yang ngaku, aku akan tembak kalian semua sampai mati. Sehingga cerita teman-teman, ada seseorang sang agil, dalam julukan orang Skotlandia itu artinya tentara. Dia maju, dia datang kepada tentara itu. Dia bilang dengan hormat, dengan sopan, dia bilang, akulah yang mencuri akulah yang mencuri skop itu. Lalu apa yang terjadi? Saat tentara maka mengampuni, enggak, dia marah. Dalam kemarahannya dia pukuli agil itu. Dia pukuli, dia tenang, dia sakiti sampai wajahnya terluka. Apakah dia berhenti? Enggak. Dia malah hajar lagi sampai habis. Sampai pada waktu itu dia tanya kenapa dia ambil. Orang itu hanya tersenyum. Lalu ujung tembaknya itu dia pukulkan di kepalanya. Darah pun mengucur di kepalanya. Lalu dia terjatuh. Ketika dia terjatuh, tentara itu masih memukulinya. Dia terus memukulinya, dia terus menendangnya, dia terus meniksanya. Sampai akhirnya dia gak bisa bergerak lagi, teman-teman. Ketika dia gak bisa bergerak lagi, apakah tentara itu
Dan dia berhenti memukuli orang itu ketika dia sudah lelah. Catat, dia berhenti mukul orang itu ketika dia sudah merasa lelah, bukan karena dia iba atau kasihan. Dan sang Argel itu pun mati. Saudara, ketika sang Argel itu mati, dia dibawa. Ketika dia dibawa, tentara Jepang itu menghitung kembali alat-alat yang mereka gunakan itu. Dan ketika dihitung, ternyata gak ada skop yang hilang. Semua jumlahnya sama, gak ada yang berkurang satu seperti yang dia tunjukkan. Dan apa yang mau saya katakan? Sang Argel yang mati itu menyelamatkan jiwa-jiwa yang gak bersalah. Kalau dia gak maju, teman-teman, banyak orang yang gak berdosa yang mati, banyak orang yang gak salah mati. Tapi karena jiwanya yang begitu besar, jiwa mengasihi yang begitu besar, dia maju dan dia mengorbankan nyawanya. Dan Yesus Kristus juga melakukan hal yang sama. Dia gak salah, Tuhan gak punya dosa, tapi Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi kita semua. Apakah kau mengasihi Yesus? Apakah kau menganggap Yesus sahabatmu? Apakah engkau sering mengingat Yesus dalam hidupmu? Jangan-jangan kita gak pernah ingat Yesus dalam hidup kita. Kita gak peduli sama Yesus, kita cuek sama Yesus, kita menjauh dari Yesus. Darah Yesus tercurah ke tanah, lambungnya ditikam, kakinya dipatahkan, kepalanya ditaruh mahkota duri. Betapa menderitanya dia, Tuhan kita. Tapi itu dia lakukan karena dia mengasihimu dan saya. Apa yang harus kita lakukan? Kasih Tuhan dengan segenap hati kita. Apa yang harus kita lakukan? Mari mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dia Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dengan apa kita akan membalas setiap kebaikan Tuhan? Dengan apa kita akan membalas kebaikan Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus selalu mengasihi kita. Yesus selalu menemani kita. Yesus tahu siapa diri kita. Yesus begitu mencintai kita. Bahkan dalam kitabnya Yeremia 1 ayat yang kelima, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan hal ini terlihat bagaimana Allah begitu mengenal Yeremia. Dan saya juga percaya Allah juga mengenal siapa diri kita. Allah begitu mengenal pribadi Anda. Allah begitu tahu siapa kamu. Allah begitu tahu siapa saya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, Yesus Kristus datang ke dunia. Ayo dong, mikir apa yang mau kita lakukan untuk Tuhan. Jangan lupakan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Karena dia pribadi yang begitu mengasihi kita, dia begitu mencintai kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Dengan apakah akan kubalas segala kebaikan Tuhan? Dengan segenap hati kita mau menyembah Yesus, kita mau bersyukur padanya selama-lamanya. Mari kita angkat lagu pujian ini. Dengan apa akan kubalas segala kebaikanmu? Oh, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan.
Lagu ini mengingatkan kepada kita bahwa Dia Allah yang setia, Dia Yesus Bapa yang mulia. Kasih-Nya begitu besar dalam hidup kita. Dia hidup dengan tidak berdamai dengan Allah, tapi karena kasih-Nya Dia menderita untuk kita. Kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Saudara, dengan apa akan kita balas segala kebaikan Tuhan? Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, bukan dengan harta yang berlimpah. Dia menebus dosa-dosa kita, tapi dengan darah yang mahal, yang kudus, yang tiada noda dan celah. Dengan cara itulah Dia menebus segala dosa-dosa kita. Kalau selama ini engkau menjauh dari Allah, kalau selama ini engkau menomorduakan Dia, engkau gak memprioritaskan Dia dalam hidupmu, engkau cuek, gak mau tahu tentang Dia, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia sahabat sejati kita, bahwa Dia Tuhan yang begitu mengasihi kita, bahwa Dia satu-satunya penolong dalam hidup kita. Saya berikan waktu bagi kita 1-2 menit untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari kita koreksi diri kita, mari kita melihat diri kita, apakah kita sudah setia kepada Tuhan. Kalau selama ini kau menjauh dari Tuhan, kau gak peduli sama Tuhan, saya berikan waktu bagi kita untuk merenungkan diri kita, minta pengampunan kepada Tuhan. 1-2 menit, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Katakan, kalau selama ini engkau gak peduli sama Tuhan, hari ini kamu ambil komitmen. Aku mau dekat dengan Tuhan, aku mau memprioritaskan Tuhan dalam hidupku. Kalau selama ini aku jauh dari Tuhan, lewat malam hari ini, dalam acara My Dear God kita ini, kita mulai lebih dekat lagi kepada Tuhan. Oh Yesus, dengan setiap seruan hati kami, dengan apakah ku kalah segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh selamanya. Bapak, Engkau tahu setiap bahasa tetesan air mata kami. Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan hidup kami. Tuhan, hari ini kami udah berseru berdoa kepada Tuhan. Kami mohon ampun sama Tuhan kalau selama ini kami jauh daripada Tuhan. Kami terlalu sibuk, kami terlalu sibuk. Itu jadi alasan kami untuk kami gak datang kepada Tuhan. Aku lupa, aku capek, aku lelah, aku ngantuk, sehingga kami gak punya waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Padahal begitu besar pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Kami mohon pertolongan Roh Kudus mengubah hidup kami, membimbing kami, mengarahkan hidup kami, supaya kami berbalik kepada Tuhan.
Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami mau sama-sama berdoa untuk teman-teman kami, sahabat kami P3GMI yang ada di distrik 2. Kami teringat dengan teman kami Risa. Kami mau berdoa bagaimana untuk pelayanan, pekerjaan, kesehatan orang tua, bahkan dia merindukan pasangan hidup. Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupannya, Engkau yang memberikan kesehatan bagi orang tua dan keluarganya. Kami berdoa untuk sahabat kami ini supaya dia tetap setia dalam pelayanan di P3GMI, supaya apapun yang dia lakukan boleh menjadi berkat. Bahkan kami juga berdoa untuk usaha yang sedang dia rintis, sedang dia jalankan, supaya boleh lancar dengan baik, supaya apapun yang dia kerjakan memberikan hasil yang luar biasa. Bahkan kami juga berdoa untuk Ria Novilda Siregar, untuk kehidupannya, untuk pengharapannya, supaya Tuhan juga boleh berkati dia. Kami juga teringat Tuhan untuk teman kami Eka Parulian Aritonan. Dia merindukan supaya Tuhan terus memberkati hidupnya dalam pertemuan imannya, supaya Tuhan juga boleh campur tangan di dalamnya, dengan kesehatan umur panjang buat teman kami ini. Ave Maria Francisca, di mana Tuhan ada kesedihan, mereka dalam suasana berduka cita karena tulangnya baru saja Tuhan panggil. Dia memohon supaya keluarga besarnya, Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, supaya keluarganya juga boleh dihiburkan dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Yiska Rustamia Patricia, biarlah Tuhan juga boleh memberikan kesehatan, memberikan umur panjang, bahkan kelancaran dalam perkuliahannya, supaya Tuhan boleh berkati. Kami juga mau berdoa untuk Anjun Widu Absalom, supaya Tuhan juga yang boleh memberkati kehidupannya. Dia merindukan Tuhan supaya tahun depan COVID-19 ini udah hilang Tuhan. Jangan ada lagi COVID-19 di tengah-tengah bangsa dan negara, bahkan di dunia ini. Bahkan kami juga mau berdoa untuk Esti. Dia berdoa, kami berdoa, memohon supaya Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang boleh dia lakukan. Dia juga merindukan supaya dia juga boleh Tuhan berkati di dalam perkuliahannya, supaya tidak ada hambatan, supaya Tuhan yang boleh sertai. Bahkan dia juga berdoa, memohon, kami berdoa pada malam hari ini memohon supaya dia juga boleh terus mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Kami juga berdoa supaya dia juga boleh jadi berkat bagi orang lain. Tuhan, Kau juga boleh berkati untuk teman-teman P3GMI yang ada di tempatnya, supaya mereka juga selalu menjadi P3GMI yang aktif, rajin dalam persekutuan. Ini menjadi kerinduannya. Bahkan kami juga berdoa untuk Christian Herlina, supaya Tuhan juga yang boleh sertai kehidupannya, memberkati segala sesuatu yang menjadi pengharapan hidupnya. Kami juga berdoa untuk Jelika Krismalia, supaya Tuhan juga yang boleh memberkati kehidupannya, menyertai hidupnya, menyertai dia, supaya tangan kasih-Mu yang senantiasa boleh memberkati. Kami juga berdoa untuk Susi Septiani Febria, supaya Tuhan juga yang boleh memberkati. Dia punya kerinduan Bapak, supaya ada perubahan yang terjadi dalam diri Bapaknya. Kami nggak tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulannya saat hari ini di tengah-tengah keluarga. Tapi malam hari ini dia minta dukungan doa supaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Bapa yang mampu mengubah hidup kami, secara khusus untuk Bapaknya, supaya Tuhan yang boleh mengubahkan. Kami juga berdoa untuk Niken Margareta Christian, supaya Tuhan juga yang boleh memberkati hidupnya. Tuhan yang boleh menyertai dia, Tuhan yang boleh menolong dia, supaya kasih-Mu senantiasa boleh memberkati dia. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Kami berdoa hanya kepada-Mu, itu Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID masih terus terjadi. Bahkan kalau kita lihat di berita, setiap hari terus terjadi penambahan. Ya, kita mau menyerahkan bangsa kita kepada Tuhan. Sudah saatnya kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, menyerahkan bangsa kita ini kepada Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan, membawa bangsa dan negara kita kepada Tuhan. Kita bersatu hati berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa untuk bangsa kita. Mari kita katakan, bagi bangsa ini kami mau berdiri. Kami membawa doa kami kepada Tuhan, karena kita meyakini sesuatu yang besar pasti terjadi ketika Allah bekerja di dalamnya.
Mari kita angkat lagu pujian ini. Kita mau katakan syukur untuk setiap rencana Tuhan. Karena kita tahu rancangan Tuhan yang mulia di dalam kehidupan kita, secara khusus bagi bangsa dan negara kita. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri Tuhan, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami mau berdiri, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi, pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan yang kami tinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya kita mau katakan hanya nama Tuhan Yesus. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita bersatu hati, kita berdoa untuk COVID-19 ini. Bapak, kami berdiri bagi bangsa kami. Kami memohon pertolongan Tuhan di tengah terjadinya terus wabah virus corona yang menambah korban jiwa. Hati kami gentar, mungkin kami dalam ketakutan. Jangan biarkan kami hidup dalam ketakutan, kami hidup dalam kekhawatiran, kami gak tenang menjalani hidup kami. Tapi biarlah Tuhan, ketika peristiwa ini terjadi, benar-benar tergoncang dunia ini, bahkan bangsa dan negara kami. Kami terus berserah, kami terus mengandalkan Tuhan. Kami gak mengalami krisis iman.
generasi muda bangsa dan negara boleh bersama-sama bersatu hati berdoa, memohon kepada Tuhan supaya Engkau membuat perubahan terjadi. COVID-19 segera berlalu. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang dinyatakan positif corona. Mungkin mereka hidup dalam kesedihan, mungkin mereka hidup dalam ketakutan, mungkin mereka sudah merasa, Tuhan, umur kami udah gak panjang lagi, sebentar lagi aku mati. Orang-orang jauh, orang-orang takut sama saya. Tuhan, tuh apa aku hidup, mati aja. Nama Yesus yang memberi kekuatan bagi mereka. Nama Yesus yang memberikan semangat baru dalam hidup mereka. Kami menyerahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka. Nyatakan mujizat bagi mereka. Mujizat Tuhan masih terjadi bagi orang yang percaya. Tuhan, kami berdoa untuk para medis, dokter, perawat yang boleh menangani pasien-pasien yang dinyatakan positif COVID-19 ini, supaya Tuhan, Engkau yang boleh membentengi mereka, Engkau yang boleh menjaga mereka, supaya mereka juga terhindar dari wabah virus corona ini. Kami mohon Tuhan, mungkin ada ketakutan dalam diri mereka, ada kegentaran dalam diri mereka, kalau mereka bisa tertular. Mungkin ini menjadi momok bagi mereka. Tuhan, Kau jaga mereka. Tuhan, Kau lindungi mereka. Tuhan, Kau sertai mereka. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Bahkan keluarga mereka yang menantikan mereka, yang mungkin cemas juga di rumah mereka masing-masing, supaya Tuhan juga boleh memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk vaksin. Kami udah dengar nih Tuhan, ada vaksin yang akan diedarkan. Tuhan, semoga vaksin ini benar-benar vaksin yang boleh menghambat pertumbuhan virus corona, penyebarannya di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Vaksin yang ada ini, vaksin yang boleh menjadi penawar, yang membuat penyebaran virus ini boleh terhenti. Kami mohon Tuhan, belas kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya ini yang tadi dalamnya. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan kami, bangsa dan negara kami, supaya Tuhan juga yang boleh memberkati dan menyertai. Bahkan kami juga berdoa untuk gereja Metodis, supaya Tuhan juga boleh memberkati gereja Metodis, baik wilayah 1, wilayah 2 maupun dalam pengembangan. Biar Tuhan yang boleh berkati Bapak Bishop masing-masing setiap wilayah, supaya Tuhan boleh berkati para DS, bahkan hamba Tuhan yang mau melayani, supaya Tuhan juga boleh berkati, supaya hamba-hambamu ini, hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani dengan kasih, sehingga kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan lewat pelayanan yang boleh mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk P3GMI yang ada di wilayah 2 ini, supaya Tuhan juga boleh berkati pembinaan P3GMI wilayah, Pendeta Eben, bahkan pengurus-pengurus wilayah, bahkan setiap distrik, bahkan di cabang, supaya semuanya Tuhan boleh berkati. Di masa muda kami tetap punya semangat untuk mencari Tuhan, kami punya semangat untuk melayani Tuhan, kami gak pernah meninggalkan Tuhan, kami tetap setia kepada Tuhan. Ini kerinduan kami Bapak. Dengar setiap permohonan kami, Tuhan jawab apa yang menjadi kerinduan kami. Sekali lagi Tuhan, di tengah maraknya penyebaran virus corona ini, tolong jauhkan kami dari penyebaran virus corona ini. Ingatkan kami untuk kami boleh taat dalam mengikuti protokol kesehatan, supaya kami juga boleh terhindar dari virus COVID-19 ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami.
Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus, biarlah kita yang memberkati, menghibur dan menjaga kamu sekalian mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan lagu pujian kami memuji kebesaran. Kami menjadi sahabat sejati dalam kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan. Shalom bagi kita semua.